Shalom sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, ada kabar sukacita yang hendak saya sampaikan kepada Anda semuanya. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, orang-orang ateis, orang-orang yang tidak mengakui adanya Tuhan selalu bertanya kepada kita, orang-orang yang beragama, kalau Tuhan sungguh ada, mengapa ada penderitaan, mengapa ada kesulitan, mengapa ada peperangan? Bukankah Dia bisa menggunakan kuasanya untuk menghentikan itu semua? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, kita percaya bahwa Allah menciptakan semua orang itu baik adanya. Semua manusia baik adanya. Dan namun manusia menggunakan kehendak bebasnya, pilihan bebasnya untuk mulai berbuat kejahatan dan juga merusak alam lingkungan, maka itu muncullah penderitaan yang begitu banyak di dunia ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Paus Fransiskus pun mengingatkan kita semua, jikalau engkau seringkali disakiti, terus disakiti meskipun engkau selalu berbuat baik, dan meskipun engkau seringkali sakiti, tetaplah menjadi orang baik dan janganlah berubah menjadi orang jahat. Dengan menjadi orang baik terus, kita tetap mewartakan dan menghadirkan Allah di dalam kehidupan ini. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, dalam Injil hari ini ada seorang ahli Taurat datang kepada Yesus dan menanyakan, "Guru, hukum apa yang paling utama?" Dan apa jawaban dari Tuhan Yesus? Dari 10 hukum itu, Yesus menyempurnakannya. Yesus meringkaskan dengan 2 hukum yang kita kenal dengan hukum cinta kasih, yaitu kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, dan kasihilah sesamamu manusia seperti engkau mengasihi dirimu sendiri. Pertanyaannya, mengapa perlu pertama kali mengasihi Tuhan Allah? Karena Allah terlebih dahulu mengasihi diri kita. Lalu akan muncul pertanyaan yang lain lagi. Kalau Allah mengasihi kita, mengapa ada penderitaan? Mengapa ada sakit penyakit? Mengapa ada kesulitan, peperangan, dan lain banyak sebagainya? Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, Allah mengasihi kita terlebih dahulu. Dia memberikan rohnya yang kudus kepada kita supaya kita bisa hidup. Bahkan Dia membentuk diri kita dengan tangannya sendiri, dan kita disebut sebagai citra Allah. Dan Allah katakan semuanya baik, termasuk kita. Dalam diri kita ada kebaikan. Tetapi ingat, Allah memberikan pilihan yang bebas, kehendak bebas, memberikan kebebasan kepada kita untuk menjalankan kehidupan dan memilih mana yang baik, mana yang jahat di dalam kehidupan. Kalaupun ada penderitaan, kita sendiri manusia yang memilih untuk berbuat kejahatan. Karena lingkungan yang kita tinggali ini, lingkungan juga ikut mengubah diri kita, sehingga kita memilih untuk berbuat jahat dan memilih menjadi orang jahat, sehingga menimbulkan penderitaan dan melakukan penderitaan kepada banyak orang. Yang berikutnya lagi, kalaupun misalnya Allah itu ada, mengapa harus ada peperangan, harus ada kematian, bahkan harus ada sakit penyakit? Sakit penyakit adalah proses yang akan dialami oleh manusia. Sakit penyakit adalah proses alami yang akan dialami semua manusia. Tetapi sakit juga itu berhubungan dari pola hidup kita. Kalau pola hidup kita baik, kita menjaga kesehatan kita, kita makan teratur, kita tidur teratur, tentu kesehatan kita akan jauh lebih baik. Namun sakit penyakit pasti akan dialami oleh semua orang, dan pasti itu adalah suatu proses alami yang akan dialami semua orang. Yang berikutnya mengenai peperangan. Ya, peperangan itu adalah pilihan bebas dari manusia, dan peperangan itu juga pilihan bebas manusia, dan banyak akhirnya manusia memilih untuk melakukan kejahatan, membunuh satu sama lain, sehingga mulai muncullah peperangan dan banyak hal. Yang mengenai berikutnya, kalau Allah ada, mengapa ada kelaparan? Allah memberikan manusia itu satu kebebasan yang luar biasa, dan Allah memberikan rahmat dan berkat yang luar biasa kepada manusia seperti air hujan. Tetapi banyak manusia memilih untuk malas dalam kehidupannya, sehingga dia pun tidak mau berjuang dan berusaha di dalam kehidupannya. Kita semua dilahirkan sama. Tidak ada yang bawa uang, tidak ada yang bawa pakaian, tidak ada yang bawa semua perhiasan, tidak. Tapi kita berjuang untuk mengumpulkannya perlahan-lahan, lalu mulai muncullah kelihatan rezeki yang Allah berikan kepada kita. Kita belajar dari seorang pribadi, Jack Ma, kalau Anda ya ingat dan Anda tahu Jack Ma, pendiri Alibaba.com, ya belanja online. Dia menceritakan bahwa dirinya juga pernah sangat susah
mencari pekerjaan susah, semua susah, sangat miskin. Dia pun pernah ditolak oleh KFC, Kentucky Fried Chicken. Tetapi dari situ dia mulai putar otaknya, menggunakan segala daya upayanya dan mulai membangun usaha Alibaba.com perlahan-lahan dan akhirnya menjadi besar dan luar biasa. Artinya Allah memberikan rezeki dan berkat kepada kita setiap hari, tetapi Dia juga meminta kepada kita untuk berjuang dan berusaha menggunakan segala cara, akal budi apapun. Secara jujur kita mulai mengembangkan kemampuan kita dan mulai mengembangkan usaha dan rezeki pun mulai datang. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, yang berikutnya adalah setelah mengasihi Allah, kita diminta untuk mengasihi sesama manusia seperti kita mengasihi diri sendiri. Mengasihi Allah terlebih dahulu itu membuat kita penuh dengan cinta kasih dalam diri kita. Kalau ada cinta kasih dalam diri kita, maka kita pun bisa mengasihi sesama dan kita bisa mengasihi diri kita sendiri. Sobat-sobat yang dikasihi Tuhan, hidup adalah pilihan. Kita memilih untuk tetap menjadi orang baik atau tetap menjadi orang jahat. Kalau kita memilih tetap menjadi orang baik, berarti kita mewartakan Allah yang baik kepada semua orang. Karena Allah terlebih dahulu sangat baik dan terlalu baik dan mencintai kita terlebih dahulu, maka itu kita menghadirkan Allah sehingga kita menunjukkan bahwa Allah juga mencintai orang lain. Hidup adalah pilihan, berbuat baik atau berbuat jahat. Mari kita orang-orang yang percaya pada Tuhan Yesus Kristus, kita wartakan Allah yang mencintai kita, Allah yang baik dan sikap, perkataan dan perbuatan kita, sehingga banyak orang akan merasakan bahwa Allah sungguh mencintai dan mengasihi mereka. Shalom, Tuhan memberkati Anda semuanya.